Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man yahdillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid dharain amin. Tsumma qala babu alamati sa'ati, bermula ini bab menjelaskan tanda-tanda kedatangan hari kiamat. Dari Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu, dia mengatakan ada seorang sahabat menjumpai Nabi bertanya, "Ya Rasulullah, kapankah terjadi hari kiamat?" Rasulullah menjawab, "Tidaklah orang yang kau tanya tentang itu lebih tahu dari kau yang bertanya. Cuma memang ada tanda-tandanya. Satu, taqarubul aswaqi yani kasaduha." Artinya pajak berdekatan, di sini pajak, di situ pajak, di sana pajak, dekat-dekat pajak. Ya, kalau cara kita bahasa Indonesia, cara Medan pajak, cara bahasa Indonesia pasar, dekat-dekat. Yakni maksud Rasulullah adalah yakni kasadahan, sehingga pasar itu menjadi sepi. Jadi bukan lagi menggerakkan ekonomi, jadi sepi dia karena tersebarlah pembeli. Kemudian ada hujan, tapi tidak ada tumbuh-tumbuhan. Kemudian tersebar luas riba, riba tersebar luas. Kemudian anak-anak hasil perbuatan zina tazharu, nampak nyata, bertebaran. Bukan yang menjadi masalah anak-anaknya, tapi perbuatan zina itu sudah nyata nampak melalui anak-anak itu, karena anak-anaknya tak ada masalah, ya. Wa ya'lamu rabbul mal, orang-orang berharta dihormati, dipuja-puja, disanjung-sanjung. Kemudian wa ta'lu aswatul fasaqati fil masjid, tinggi suara orang-orang fasik di masjid. Maksud tinggi ini maksudnya adalah memang suaranya yang tinggi sehingga masjid ribut, atau maksudnya adalah menguasai, orang fasik menjadi penguasa masjid. Bukan sekadar mengurus masjid, menjadi penguasa masjid. Itu tanda-tanda dekat kiamat. Orang salah bisa mengalahkan orang benar. Itu tanda kiamat. Jadi ketika itu sahabat yang tadi bertanya, "Apalah yang baginda perintahkan ya Rasulullah kepada aku apa?" Kata Rasulullah, "Fira bidinika, selamatkan agamamu." Ya, maksudnya adalah selamatkan dirimu dalam melaksanakan amal agama. Kalau tak sanggup, jadikanlah dirimu seperti tikar di antara sekian banyak tikar yang ada di rumahmu. Artinya tetap di tempat itu, di rumahmu, usahakan. Ya, kalau memang tak ada keperluan keluar dari rumah. Isa bin Abis al-Asfahani menceritakan kepada kami, kata Ibrahim, hadis ini adalah marfu menurut Isa bin Abis al-Asfahani. Marfu berarti sampai kepada Rasulullah. Dikatakan dalam hadis itu begini, "Ya Rasulullah, kapankah kiamat?" Rasulullah jawab, "Tidaklah aku yang ditanya lebih tahu dari kau yang bertanya, tapi ada 10 tanda-tanda kiamat di hadis ini." Ya, ada 10 tanda-tanda kiamat di hadis ini. Yuqarrabu fihal mahidu, orang-orang yang tidak jujur didekati. Jadi orang lebih suka kepada orang tidak jujur. Orang-orang jahat itu mereka melakukan kejahatannya itu sudah terang benderang. Atau di sini orang jahat merajalela kemana-mana. Begitu. Orang adil dipojokkan. Yu'jazu fihal munsifu. Salat menjadi kebanggaan atau dibangga-banggakan, manat. Jadi salat itu bukan lagi tanda pengabdian kepada Tuhan, menjadi kebanggaan. Sementara zakat dianggap sebagai pembayaran utang.
Amanat, barang amanat yang dititipkan kepada seorang dipandang sebagai harta rampasan perang sehingga dianggap milik pribadi. Jadi kalau kita nitipkan barang kepada seseorang, itu dianggapnya milik pribadi. Wastitolatul qurra, para ahli Al-Quran sombong. Kalau ini terjadi, orang jujur, orang tidak jujur malah didekati, merajalela orang jahat, orang adil dipojokkan, sholat menjadi kebanggaan, zakat dianggap hutang, barang titipan milik pribadi, ahli Al-Quran sombong. Tandanya, bukan, akibatnya adalah pada saat itu imaratus sibyan. Kita artinya yang menjadi penguasa itu as-sibyan, orang-orang yang tidak faham memerintah. Memang sibyan artinya anak-anak. Nah, maksudnya ini yang menjadi penguasa orang yang tidak faham memerintah. Bahkan yang menjadi penguasa mutlak itu adalah perempuan, bukan menjadi penguasa bahagian dari penguasa-penguasa yang lain. Kalau dalam sistem masyarakat ada bahagian pengadilan, kehakiman, ada bahagian pembuat undang-undang, ada penguasanya. Bukan itu, dia penguasa mutlak, itu perempuan. Kemudian masyuratul imma, bermusyawarat dengan para budak perempuan. Ini maksudnya apa? Sudahlah budak dalam kenyataan perjalanan hidup manusia itu budak adalah bukan kasta pun lagi ya. Enggak dianggap dalam sejarah manusia. Apalagi dia perempuan, bukan menurut Islam. Maka saat itu orang akan bermusyawarah dengan orang seperti ini. Maksudnya adalah pada kenyataannya para budak itu, apalagi yang perempuan, adalah orang-orang yang lemah pikiran, pendek pandangan. Meskipun ada dalam perjalanan sejarahnya orang-orang pintar yang diperbudak. Itu ya. Sehingga nanti pada saat itu kata Rasulullah, mereka bermusyawarah dengan orang-orang yang tidak punya pikiran yang dapat dipertimbangkan saat itu. Jadi penguasanya adalah orang yang tidak punya kemampuan mengurus kekuasaan, kemudian penguasa mutlaknya perempuan, bermusyawarah dengan orang-orang yang singkat pikiran. Seterusnya, dari Amr bilang, ada 3 orang sedang duduk-duduk bincang-bincang dengan Marwan di Madinah. Mereka mendengar Marwan menceritakan hadis dari Rasulullah terkait tanda-tanda kiamat. Kata Marwan yang pertama adalah keluarnya Dajjal. Setelah itu, belum sampai kedua, ketiga, 3 orang tadi meninggalkan Marwan. Mereka pun menjumpai Abdullah bin Umar. Mereka ceritakan kepada Abdullah bin Umar apa yang disampaikan oleh Marwan. Kata Abdullah bin Umar, aku pernah dengar Rasulullah bilang, tanda kiamat yang pertama itu adalah matahari terbit dari barat. Atau ada binatang melata yang keluar dari bumi. Satu di antara kedua ini muncul saling beriringan. Satu setelah yang lain. Qaribatun, dekat setelah yang lain. Barulah kemudian Abdullah bin Umar pun menyampaikan hadis. Dia kata begini, matahari kalau terbit dari barat, dia langsung berada di bawah arash. Bukan terbit dari barat. Matahari apabila gharabat, tenggelam, kok terbit pula. Matahari apabila tenggelam, dia berada di bawah arash, sujud. Minta kepada Allah agar dia kembali ke timur untuk terbit. Diizinkan. Sehingga nanti apabila sampai masanya Allah ingin dia terbit dari barat, matahari datang lagi di bawah arash telah terbenam, dia sujud minta izin lagi kembali ke timur. Wala yuradu alaihi syai'un. Dia tidak dipedulikan. Keinginannya itu, permohonannya tidak dikabulkan Tuhan. Semataudu begitu balik lagi, minta izin lagi, tidak dikabulkan Tuhan. Taulah matahari bahwa kalaupun dia diizinkan, tak dapat lagi dia sampai ke timur. Kata dia, Rabbi Tuhanku, ma'adal masyriqo. Jauhnya lah timur itu sekarang. Apalah yang akan terjadi pada manusia.
Hingga nanti satu malam, matahari itu yang bentuknya itu katauqi, bulat begitu. Tuk itu artinya lingkaran kalung. Maksudnya ya begitu matahari bulat. Datang lagi matahari bulat begitu, datang lagi kepada Allah Ta'ala, minta izin lagi. Kata Allah, sekarang terbitlah kau dari tempat kau. Terbitlah kau dari tempat kau. Kemudian Abdullah bin Umar pun membaca surat Al-An'am, surat ke-6 ayat 158. Itulah hari ketika itu datanglah sebahagian tanda-tanda kebesaran Tuhan. Saat itu tak lagi bermanfaat iman orang kalau sebelumnya dia tidak beriman. Atau kalau dia berbuat baik, dalam imannya itu tak bermanfaat lagi. Bilang sama orang tuh Muhammad, tunggu kalianlah kiamat. Kami pun menunggu juga. Gitu ya. Seterusnya dari Ubaid bin Umair dia mengatakan, ada nanti orang-orang yang berkawan akrab dengan Dajjal. Kalau ditanya, kenapa kalian kawan akrab? Orang-orang itu menjawab, kami tahu Dajjal itu penipu. Tapi kami kawani dia. Karena kami mau makan. Kami perlu pakan untuk ternak kami. Kalau seandainya nanti kata Rasulullah datang murka Allah, mereka pun kenalah semua. Dari Samurah bin Jundub bahwa Nabi Muhammad SAW mengatakan, Dajjal itu nanti kalau dia datang, matanya itu, di sini ainus shimali, ya nanti di hadis yang lain itu ainul yamin. Nanti akan datang begitu ya. Hadisnya nanti yumna bukan shimal. Nanti hadis lain ainul yumna, mata kanan. Di sini mata kiri. Manapun itu yang jelas wahwa awarul aini. Ya, buta sebelah matanya. Di hadis ini riwayat Imam Ahmad itu mata kiri. Nanti di hadis lain disebut mata kanan. Dia dapat menyembuhkan orang yang sakit buta, menyembuhkan sakit kulit yang berbelang-belang itu. Dia dapat menghidupkan orang mati. Dia akan bilang sama orang-orang nanti, sama manusia, aku Tuhan kalian. Siapa yang terpengaruh sampai meyakini, oh iya kau Tuhan kami, faqad ufutina. Tertipulah dia. Ya, tertipu. Tapi siapa yang tetap teguh Tuhanku Allah sampai mati, terpeliharalah dia dari tipuan Dajjal itu. Dajjal itu nanti hidup di bumi selama yang dikehendaki Allah Ta'ala. Akhirnya datanglah Nabi Isa bin Maryam alaihissalam dari arah barat yang membenarkan risalah Rasulullah. Dia membunuh Dajjal. Kemudian kata Rasulullah, saat itulah terjadinya kiamat. Ya. Berikutnya dari Abdullah bin Umar, beliau mengatakan, kiamat tak terjadi hingga nanti ada keluarga, ibarat kata satu keluarga mereka berkumpul dalam satu hidangan. Mereka tahu siapa orang kafir, siapa orang mukmin. Ditanya kepada Abdullah bin Umar, macam mana taunya? Oh, nanti akan keluar binatang melata dari bumi. Keluar dari dalam bumi, dia akan usap setiap manusia di keningnya. Akan dia usap. Orang mukmin, usapan itu bagaikan titik putih. Jadilah dia titik putih yang meluas, menyebar di seluruh wajah orang tadi sehingga wajahnya berseri-seri wajahnya. Adapun orang kafir, titik itu yang diusap oleh binatang melata itu nanti menjadi warna hitam yang menghitami seluruh wajahnya, berubah jadi hitam. Nah, nanti orang ini akan berjumpa di pajak, di pasar berjual beli. Fayakuna mereka akan mengatakan, jual beli itu ya. Kaifa tabi'u hada ya mu'min, orang beriman macam mana kau jual ini? Orang beriman pula, orang kafir macam mana pula boleh kau ambil ini? Kan? Masing-masing tidak ada menjawab atas pertanyaan itu. Fama yaruddu ba'duhum ala ba'din. Itu hanya ucapan-ucapan gitu. Kau orang mukmin jualan ya. Si mukmin, kau orang kafir. Asik ngambil riba, asik ngambil ini aja kau. Macam mana kau ambil nih?
Begitu ya. Dari Abdullah bin Abbas dia mengatakan binatang itu binatang yang keluar dari bumi itu zatu zarabin. Dia bersayap. Dia berbulu. Ya, dia berbulu. Bulunya tipis. Resin juga bulu. Kakinya 4. Dia keluar dari satu lembah dari daerah Tihamah. Ya, dari daerah Tihamah. Tihamah itu dataran rendah di pesisir sepanjang Laut Merah. Dari mulai Teluk Aqabah di utara sampai Babul Mandib di selatan. Kalau cara sekarang ini, secara negara, Arab Saudi sampai Yaman. Nah, itu yang dimaksud dengan Tihamah. Bagi kita, meyakini adanya peristiwa itu saja. Nah, tentu bagi ahli yang lain, mereka perlulah mengetahui mana yang disebut Tihamah. Secara geografis itu daerah mana. Bagi kita yang awam terkait ilmu alam seperti itu, atau ilmu bumi seperti itu, nah, sudah yakini begini ya. Nah, itu nanti kemudian dari Abdullah bin Umar radhiyallahu terkait firman Allah Ta'ala surat An-Naml surat 27 ayat 82. Apabila berlakulah ketetapan Tuhan terhadap mereka, kami keluarkan dari dalam bumi binatang melata. Nah, yang hebatnya binatang itu atau makhluk itu bisa berkata kepada manusia yang dulu mereka tidak meyakini tanda-tanda kebesaran Tuhan itu. Terhadap ayat ini Abdullah bin Umar menyatakan, itulah orang-orang yang tidak peduli dalam rangka menyuruh baik, melarang buruk. Tidak peduli. Nggak mau suruh orang baik, tak mau larang orang dari perbuatan buruk. Orang-orang ini nanti akan berhadapan dengan binatang itu. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah dari Rasulullah mengatakan kiamat tidak terjadi kecuali nanti matahari terbit dari barat. Kalau dia terbit dari barat, barulah semua orang beriman. Saat itu berlakulah surat Al-An'am surat 6 ayat 158. Tidak berlaku lagi, tidak bermanfaat iman orang yang sebelum peristiwa itu dia tak beriman. Atau tak bermanfaat lagi perbuatan baik yang didasari oleh imannya itu saat itu. Karena matahari sudah terbit dari barat. Nyata sudah bahwa akan terjadi kiamat. Seterusnya dari Abu Aufa radhiyallahu ta'ala anhu dari Nabi mengatakan, Sata'ati alaikum lailatun mislu salasi layali min alaikum hadha. Nanti akan datang satu masa panjangnya satu malam itu seakan-akan 3 malam. Orang-orang yang biasa mengerjakan tahajud tahulah mereka akan malam itu. Saat itu orang yang terbiasa tahajud bangkit, bangun, dia pun mengerjakan solat, fayaqumu rajulu mengerjakan solat dan berwiridlah dia, mengamalkan wirid dia, zikir-zikir dia, kemudian tidur. Kemudian bangkit lagi, dia terbangun, begitu juga, ya, mengerjakan solat lagi dan berwirid, tidur lagi, begitu lagi, terbangun, solat, wirid lagi. Kali ketiga, tatkala terbangun izma jannasu ba'duhum biwa'din. Dia dengar ribut-ribut. Ya, apa ini? Sebab dia dengarlah ribut-ribut orang bertanya sebahagian. Apa ini? Mahza ini. Fayuza'una ilal masajidi. Barulah mereka sibuk berlarian ke masjid. Ternyata matahari sudah terbit dari barat. Fataji'u hatta tawassatotis sama'ah. Matahari pun terbit sampailah di pertengahan langit. Barulah balik lagi dia terbit dari timur. Itulah surat Al-An'am ayat 158. Pada hari itu yauma ya'ti ba'du ayati rabbik.
tampaklah sebahagian tanda-tanda kebesaran Tuhanmu. Dari Abu Hurairah anhu dari Nabi mengatakan, para nabi itu sebenarnya bersaudara. Cuma allatin li'illatin, bukan li'allah, ya. Para nabi itu bersaudara li'illati ummahatihim, bukan li'illatin. Para nabi itu bersaudara li'illatin. Ummahatum syatta. Saudara seayah, walau ibunya berbeda-beda. Begitulah nih bahasa Nabi ya. Agama mereka satu. Biar paham kalian ya. Aku paling dekat dengan Nabi Isa bin Maryam. Paling secara jarak waktu paling dekat. Secara jiwa ini pun begitu. Secara jiwa Rasulullah pun begitu ya. Tak ada seorang Nabi pun antara aku dengan beliau. Kata Rasulullah. Karena setelah Nabi Isa, Rasulullah SAW. Wa inna khalifati fi ummati. Nanti di akhir masa dialah yang mengurus umatku. Khalifati, penggantiku mengurus umatku. Nazilun, datang nanti dia akan membunuh babi, merusakkan salib, menetapkan pajak, jizyah. Kok menetapkan pajak? Ya do'ul jizyata. Ya. Ya Allah itu menghilangkan, menghapuskan pajak. Wa ta'ala harbu auzaroha, menghentikan peperangan. Maka bumi pun penuh keadilan, sebagaimana sebelumnya penuh dengan kesewenang-wenangan, kezaliman. Sampai-sampai nanti dapat kita pelihara bersama singa dan unta. Hidup bersama. Asad, singa dan unta. Harimau dan sapi. Serigala dan kambing. Anak-anak pun bisa bermain dengan ular. Saking kan adilnya. Itu ya. Dari Abdullah bin Umar, dia mengatakan, Nabi Isa diturun. Apabila Dajjal yang dimurkai Allah itu melihat dia, ibarat kata seperti lemak. Lemak itu kan dia mengental, mengumpul. Zaba, dia akan mengencer seperti lemak. Maka dia pun membunuh Dajjal. Orang Yahudi pun berdiaspora, berserak ke sana kemari. Mereka pun dibunuh. Sampai batu pun nanti bilang, wahai hamba Allah orang Islam, ini Yahudi nih, sini, bunuh orang nih. Ya. Artinya akan sampai satu masa kacau nanti. Setelah kekacauan itu barulah timbul kedamaian. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi mengatakan, Ya'juj dan Ma'juj itu nanti mereka setiap hari menggali rodam. Ya, rodam itu nanti ada yang menerjemahkan timbunan tanah yang saking banyaknya menghalangi orang keluar. Bisa pula maksudnya nanti diterjemahkan orang semacam benteng. Manapun terserah. Sampailah nanti mereka menggali itu, mereka nyaris hampir melihat sinar matahari. Sehingga di antara mereka bilang, udah terbit matahari, pulang kita. Besok lagi. Mereka pun begitu pulang. Allah buat timbunan rodam tadi, timbunan tadi balik macam semula. Sampailah masa mereka gali lagi. Ketika mereka hampir kadu, hampir selesai, mereka nampak sinar matahari. Bilang lagi, pulang. Besok lagi, insya Allah kita gali. Mereka pun pulang. Sehingga timbunan tadi macam sebelumnya. Sebelum hari yang lalu mereka tinggalkan. Hampir selesai, pulang. Mereka gali lagi. Begitulah terus. Fayakhrujun 'alan nasi. Nanti mereka Ya'juj Ma'juj ini kalau sudah keluar di tengah-tengah manusia, yang mengerikan, mereka mampu mengeringkan air, menghabiskan air. Jadi air pada saatnya nanti akan menjadi barang yang sangat berharga karena hilang sudah diolah oleh
Ya'juj Ma'juj. Diolah mereka supaya air itu nanti habis. Manusia pun bersembunyilah di dalam benteng-benteng mereka. Fa yab'asullahu alaihim naghafan fi a'naqihim. Ya. Karena takut kepada Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian Allah Ta'ala mengirimkan kepada Ya'juj dan Ma'juj itu penyakit di leher mereka. Penyakit itulah nanti yang membinasakan mereka. Jadi Allah binasakan mereka melalui penyakit itu. Naraf itu biasanya adalah penyakit. Penyakit ulat. Naraf itu ulat yang ada di leher unta. Biasanya begitu. Ini menjadi luar biasa dia. Di leher Ya'juj Ma'juj. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu beliau mengatakan, ini kata Abu Sa'id Al-Khudri, orang-orang akan tunaikan ibadah haji. Orang-orang maksud beliau ini, hendaknya orang tetaplah tunaikan ibadah haji. Dan hendaklah menanam pohon. Setelah keluarnya Ya'juj, munculnya Ya'juj Ma'juj. Walaupun Ma'juj sudah muncul, haji tetap dikerjakan. Pohon tetap ditanam. Lakukan seperti biasa. Dari Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu dia mengatakan, "Ma matar rajulu, tidaklah seseorang itu mati karena Ya'juj dan Ma'juj, melainkan setelah melahirkan 1000 turunan atau lebih dari tulang belakang." Jadi tidaklah orang mati sebab Ya'juj dan Ma'juj, kecuali dia turikalahu alfu duriyah wa sa'idan min salbihi. Illa turikalahu alfu duriyah. Tidaklah orang itu mati sebab Ya'juj dan Ma'juj kecuali dia telah menurunkan keturunan 1000 keturunan. Atau lebih dari tulang sulbinya, dari tulang belakangnya. Maksudnya ini nanti banyak lama Ya'juj dan Ma'juj itu, ya, lama. Kata Hasan al-Basri rahimahullah, sampai kabar samaku bahwa Nabi pernah bilang, kata Rasulullah, ya, inna baina sa'ah, menjelang kiamat itu banyak kali fitnah. Ya, banyak kali fitnah. Seperti malam yang gelap gulita. Saat itu jiwa orang mati sudah, macam mana mati badannya. Jadi nggak ada lagi empati sama orang lain. Ya. Pagi beriman, sore kafir. Itu pada diri dia. Jadi jiwa dia dah mati. Bagi dirinya sendiri pun dia tak merasa lagi. Pagi mukmin, sore kafir. Sore mukmin, pagi kafir. Ya. Orang dah jual beli agama sudah demi mengharapkan kehidupan dunia. Padahal kelil, nilainya sedikit. Itu kenyataannya. Dari Abu Hurairah anhu, dari Nabi Muhammad SAW, Rasulullah beritahu, cepat kalian buat baik, cepat, badiru. Sebelum nanti ada tak enam tanda kiamat. Sebelum nyata, sebelum terjadi 6 tanda kiamat. Matahari terbit dari barat, ada dajjal, ada nanti kabut asap, ada binatang melata. Ya. Ini perhatikan kalian. Kiamat yang terjadi pada diri seseorang itu namanya mati. Kiamat yang terjadi kepada seluruhnya itulah hari kiamat. Jadi pada diri seseorang pun harus diperhatikan juga. Buat baik kalian, buat baik kalian. Ya, ini kata Rasulullah. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Kita lihat nih angka 1 nih ya. Hadis rawahu Muslim, bahkan Imam Ahmad pun. Dari Abdurrahman bin Sabit, Nabi mengatakan, "Innahu sayakunu fikumul khasafu." Kata Rasulullah Muhammad SAW. Ingat itu ya.
akan terjadi khasaf. Al-khasfu. Khasfu itu tanah yang terbenam ke bawah. Nah, jadi khasfu. Terbenam dia ke bawah. Jadi macam ada yang menyedot dari balik permukaan bumi itu. Nah, itu akan terjadi, kata Rasulullah SAW. Wal maskhu pun akan terjadi. Apa maskhu? Perubahan keadaan. Wal qadhfu. Qadhfu ini penyakit. Kadang diterjemahkan menjadi penyakit kolera. Ya. Perubahan keadaan ini bisa seperti sekarang kita pahami. Perubahan iklim. Ya, akan terjadi itu nanti. Ya, jadi 3 nih. Tanah yang tenggelam sehingga menjadi sinkhole kalau cara sekarang. Perubahan iklim dan berbagai penyakit. Kata sahabat ya Rasulullah, macam mana? Ya Rasulullah, sedangkan mereka itu meyakini tidak Tuhan kecuali Allah. Iya, kata Rasulullah. Mereka justru mereka yakin. Itu terjadi apabila terjadi 4 perkara. Pertama, al-kainat. Kainat ini kadang diartikan kainat ini bidu wanita, tapi kadang juga diartikan para pelacur. Apapun itu, ini maksudnya dapat dipahami terjadinya pelanggaran moral. Wal mazif, kelompok-kelompok musik. Meskipun persoalan musik ada khilafiyah di kalangan ulama. Kalau kita memperhatikan khilafiyah itu dapat difahami ini tetap saja terjadinya seperti kainat tadi, bukan hanya pelanggaran moral, tetapi maksudnya juga adalah kekacauan perilaku manusia. Kemudian khamar merajalela dan kain sutra. Berarti nggak boleh pakai kain sutra? Kan tidak juga. Perempuan boleh, laki-laki yang tidak boleh. Jadi kain sutra ini kalau dipahami sebagai kelembutan, artinya laki-laki. Tidak lagi dia menjadi perkasa, gagah perkasa sebagai prajurit menghadapi musuh. Tapi dah lembut dia macam sutra. Itu ya. Dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu terkait firman Allah. Surat Al-An'am, surat 665. Qul huwal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwal qadiru. Bilang sama orang tua, hai Muhammad, Allah perkasa, sanggup menyiksa kalian, mengirimkan siksaan dari atas kalian, dari bawah kaki kalian. Sanggup Allah Ta'ala. Ya. Aw yalbisakum syi'an wa yadhiku ba'dakum ba'sa ba'd. Atau Allah campur adukkan kalian dalam golongan-golongan yang saling bertentangan dan merasakan kepada sebagian kamu keganasan sebagian yang lain. Ketika Ubay bin Ka'ab membaca ayat ini, dia berkomentar, ya khilalu arba'in. Ya khilalun arba'un. Itu ada 4 peristiwa yang akan terjadi. Wahuna waqi'atul halata. Terjadi itu. Tak mustahil. 2 sudah terjadi. Setelah wafat Rasulullah. 25 tahun. Falabasu syi'an. Mereka pun bercampur bergaul dalam kelompok yang bertentangan, yaitu al-ahwa al-mukhtalifata. Maksudnya mereka memperturutkan kemauan mereka yang saling berselisih itu. Wadaka ba'duhum ba'sa ba'd. Sebahagian orang merasakan kesulitan, keburuan dari sebahagian yang lain. Tinggal 2 lagi yang akan terjadi nanti. Tak mustahil ini, kata Ubay bin Ka'ab. Apa itu? Al-khasfu tadi. Tanah yang runtuh, bukan maksudnya longsor, tapi tanah itu tersedot ke bawah. Warajfu. Apa rajfu? Gempa bumi. Nah, kita teruskan ya. Diriwayatkan bahwa ketika air ini turun, ketika riwayat ini turun, Nabi pun berdoa. Ya, Nabi pun berdoa.
Fa'afan isnaini al-khasfu wal maskhu wa baqiya isnani. Sudah terjadi dua. Dua lagi lah yang akan terjadi. Itu ya, kata Rasulullah. Seterusnya dari Masruq. Ada orang yang cerita-cerita di masjid. Apa isi cerita? Bukan cerita kombur, cara kita, bukan. Kata dia, kalau nanti terjadi atau akan terjadi kiamat, dari langit turun dukhan. Apapunlah diartikan dukhan itu, mau embun, mau asap. Meskipun secara kimiawi kan embun dan asap berbeda, tapi macam kabut gitu. Fa'akhadha bi asma'il munafiqin absarihim. Dukhan itu membahayakan pendengaran dan penglihatan orang-orang munafik. Ya. Wa akhadha mu'mina hati zukam. Sedangkan bagi orang mukmin dia seperti sakit pilek saja, ya. Tapi bagi orang-orang munafik malah membahayakan, merusak pendengaran penglihatan mereka. Kata Masruq, aku pun menjumpai Abdullah bin Mas'ud. Ku sebutkan, ku ceritakan sama dia yang ku dengar tadi di masjid. Waktu itu Abdullah bin Mas'ud sedang duduk-duduk, ya. Sedang duduk-duduk, mutakian itu bertopang tangan biasalah. Wastawa kaidan, dia duduk-duduk. Nah, kemudian dia pun berkomentar, "Wih manusia, siapapun di antara kalian ada ilmu?" Kemudian ditanya, jawablah. Kalau enggak tahu, bilang, Allahu a'lam. Allah Ta'ala pernah bilang kepada Nabi Muhammad SAW dalam surat 38, ayat 86. Jawab, ma as'alkum min ajrin. Aku tak minta upah sama kalian. Dan aku bukan orang yang memberat-beratkan kalian. Aku hanya menyampaikan dari Allah. Gitu ya. Ayat itu ketika orang Quraisy mendustakan Rasulullah. Rasul pun berdoa, Allahumma shdud wa ta'ataka. Ya Allah, tegaskan betul kepada mereka tekananmu. Mereka ini adalah suku Mudar. Allah Ta'ala Mudar. Orang suku Mudar. Ya Allah, tolonglah aku, kata Rasulullah Muhammad SAW. Ya, itu kata Rasulullah. Dengan cara kirimkan kemarau kepada mereka. Itu kata Rasulullah. Ya. Seperti kemarau yang terjadi pada Nabi Yusuf. Ya Allah, buatlah mereka menghadapi paceklik seperti paceklik pada Nabi Yusuf. Ini bukan dalam bentuk kebencian, kemurkaan, jangan salah. Terapi supaya mereka paham. Nah, mereka pun mengalami kesulitan itu, kekeringan itu. Sampai-sampai mereka saat kelaparan itu, mereka memakan tulang, memakan bangkai, minal juhdi, saking sulitnya hidup mereka. Jadi itu katalah di sini kelaparan. Sehingga di antara mereka itu melihat ke langit macam ada kabut, saking laparnya. Itulah surat Ad-Dukhan, surat 44 ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Fartaqib yawma ta'tis sama'u bidukhanim mubin. Tunggu kalian. Ketika itu nanti langit membawa kabut. Mubin, terang, jelas, nyata. Kata Syekh Abu Lis As-Samarkandi. Riwayatnya akhirnya nanti dari Abdullah bin Umar. Dia kata Khalifah Umar bin Khattab pernah menulis kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Waktu itu Sa'ad bin Abi Waqqas menjadi penguasa di Qadisiyah. Ya, waktu itu. Isinya
Isinya apa ini? Bahwa memerintahkan kepada Nadlah bin Muawiyah ke Hulwan. Supaya membawa pasukannya ke Hulwan. Ya. Maka wajah Sa'ad Nadlah Sa'ad bin Abu Waqqas pun berdasarkan perintah Khalifah Umar bin Khattab itu memerintahkan Nadlah membawa 300 pasukan berkuda, kavaleri. Mereka pun pergilah ke Hulwan. Mereka berperang. Ya, mereka agharu ala nawahiha. Di segala sudut daerah Hulwan itu mereka berperang. Tapi sebelum berperang mereka kepunglah dulu ya. Mereka kepung segala penjuru. Ya, penduduk menyerah. Orang Muslim dapat ghanimah, dapat tawanan. Mereka pun pulang. Fajalu yasuquna ghanimah wassabiya. Ya. Mereka pun pulang. Ya. Ingin membagi-bagi harta ghanimah dan tawanan tadi. Tapi ya sebelum sampai biasa kan pasukan belum sampai ke daerah semula daerah mereka, ya biasa kan pasukan itu belum sampai ke daerahnya, mereka berhenti di satu dataran ya, satu dataran di tepi gunung. Setelah pun bangkit azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dari gunung itu terdengar suara menjawab. Allahu Akbar, Allahu Akbar, suara dari gunung. Kabbarta kabiran ya Nadlah. Betul kau telah membesarkan Allah yang maha besar Nadlah. Ketika azan sampai kalimat Allah Allah, dengar lagi dari gunung. Itu adalah kalimat ikhlas bertauhid kepada Allah wahai Nadlah. Kita sampai syahadana Muhammad Rasulullah. Muhammad adalah orang yang telah memberikan kabar gembira kepada kami tentang Nabi Isa. Ketika sampai hayya 'alas shalah, bahagialah orang yang pergi mengerjakan sholat, senantiasa mengerjakan sholat. Sampai hayya 'alal falah, berjayalah, menanglah, sukseslah orang yang memenuhi seruan Nabi Muhammad. Dia kekal bagi umat Nabi Muhammad SAW. Sampai ke Allah Akbar, la ilaha illallah, ada lagi dengar suara. Ikhlas tak ikhlasan ya Nadlah. Betul-betul tulus hatimu hai Nadlah. Allah haramkan tubuhmu dibakar api. Selesai azan dia tanya, kau siapa? Semoga Allah kasih kau. Kan ditanyalah oleh Nadlah, siapa kau? Semoga Allah mengasihi kau. Malaikatkah? Jinkah yang tinggal di sini? Atau hamba Allah kah? Siapa kau? Ya, yang ditanya, dengar kau suara kami? Nanti kan? Kamu apa? Bukan. Ini masih dari Nadlah. Kau siapa? Malaikatkah? Jin yang tinggal sini kah? Atau siapakah dari Allah? Sebab kau bersuara asma'atana, kau memperdengarkan suaramu kepada kami. Coba farina surataka, tunjukkan siapa kau sebenarnya. Begitu kan? Tunjukkanlah, muncullah kau, baru dijawab. Ya, bukan, masih kata Nadlah, kami ini utusan Allah, delegasi Rasulullah. Kamilah pasukan yang diutus Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Faidan syekhun. Tiba-tiba muncul satu sosok tua. Yang berambut panjang. Ya.
Yang tadi, ini dia. Faidana syekhun lahu hammatun karroha. Tadi saya baca ruha ya. Nampak ternyata sosok itu orang tua. Yang kepalanya itu agak lebar lah sedikit seperti penggilingan. Ya. Hmm. Jenggotnya putih. Jenggotnya putih. Dia memakai pakaian dari bulu. Dia bilang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kami jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa engkau? Semoga Allah kasih kau. Nah, itu dia jawab dia. Aku Zarnab bin Barsalah. Nah, Wasiyatul Abdi Salih. Wasiyul Abdi Salih. Kata beliau, orang kepercayaan Nabi Allah Isa bin Maryam alaihissalam. Askan ini hadal jabala. Allah, aku dipercayakan beliau untuk tinggal di gunung ini. Di bukit lah ya. Bukit gunung. Beliau doakan aku agar panjang umurku sampai waktunya nanti beliau turun dari langit. Fama idza fatani liqa'u, kata beliau, jika Muhammad SAW, faqri'u Umar minnis salamah. Kata beliau ya. Aku ditempatkan di gunung ini, doakan panjang umur sampai beliau turun dari langit. Adapun kalau aku tak bisa jumpa dengan Nabi Muhammad SAW, itu maksud beliau kan. Fa'amma idza fatani, adapun apabila fatani luput dari aku liqaul sallam, bertemu dengan Nabi SAW. Artinya dia tak bisa berjumpa dengan Rasulullah Muhammad SAW. Nah, kan, sampaikan sajalah salam dari aku kepada Khalifah Umar, bilang sama dia. Bilang sama Umar bin Khattab. Ya Umar, saddid wa qarib. Kok wa qarib ya? Saddid wa qarib. Nah iyalah. Saddid wa qarib. Teruslah engkau berada di garis lurus. Qarib, senantiasa engkau mengawasi umat ini. Dekat dah hari kiamat. Akhbaruhu bihadal khisal ladzi akhbarakum biha. Ya. Aku kasih tahu sama orang Islam semua. Ada beberapa hal nanti. Yang aku kasih tahu sama kalian. Kalau beberapa peristiwa itu terjadi pada umat Nabi, fal harbu wal harbu, lari kalian. Kapan itu? Apa itu peristiwanya? Ya, yastakhna rijalu birijal. Apabila laki suka sama laki-laki, perempuan suka pada perempuan. Ya, ini naudzubillah. Sampai mereka wantasabu, nanti orang-orang pada masa wantasabu di mana sibihim. Orang-orang nanti pada masa itu bernasab kepada yang bukan leluhurnya. Artinya dia bilang dia keturunan ini, padahal bukan. Dia keturunan ini, padahal bukan. Sampai nanti masanya itu. Kalau sampai pada zaman masa itu, waktu itu, kata Zarnab tadi, ya, Zarnab, lari. Laki suka laki, perempuan suka perempuan. Orang mengaku-ngaku dia keturunan si fulan, si fulanah, padahal bukan. Orang yang tua-tua tidak lagi kasih kepada yang muda-muda. Yang muda-muda pula tidak hormati yang tua-tua. Mereka sudah abaikan tanggung jawab untuk menyuruh berbuat kebaikan. Mereka tak lakukan itu. Mereka tidak, dan mereka sudah tinggalkan, abaikan kewajiban untuk melarang berbuat keburukan. Mereka tak peduli lagi itu. Orang belajar tak lain untuk dapatkan uang. Bukan belajar untuk memenuhi perintah Allah. Dengan ilmu itu, dengan pelajaran itu, dia bisa merasakan kebesaran Allah, mengetahui
kesejatian dirinya, bukan, tapi demi uang. Wa kana al-matruk kaidan ya'ni ayam masif. Terjadi hujan di musim panas. Anak-anak menjadi kasar bengis kepada kedua orang tuanya. Kan? Orang yang berperilaku kasar banyak. Orang-orang mulia sedikit. Nah, mereka lebih memperhatikan membangun fisik bangunan. Syayyadul bina. Hebat luar biasa. Mengikuti kemauannya saja. Mereka jual agama demi kehidupan dunia. Mereka menganggap enteng kehormatan orang. Sehingga mudah sekali menumpahkan darah orang. Kata kita sekarang ini, mudah sekali menghilangkan nyawa orang. Memutuskan tali asih. Memperjualbelikan ketetapan. Memperjualbelikan hukum. Kalau cara sekarang, merombak-rombak mengolah-olah pasal. Ya kan? Wa tawwalul manarat. Ya. Menara. Lomba tinggi menara. Wa faddadul masahif. Ya. Menghias-hias Al-Quran. Menghias-hias masjid. Itu lebih penting lagi. Menara ditinggikan, isi Quran diperindah, bangunan masjid diperhebat, dipermewah. Wal harur rosyah. Meruyah, sudah suap, menyuap, sogok, menyogok, riba. Orang kaya itu pula yang dimuliakan. Bukan karena kedermawanannya, tapi karena kekayaannya dipuji-puji. Para perempuan sudah bebas menunggang, mengendarai. Kalau dia masih hewan, menunggang hewan. Kalau kendaraan macam kita sekarang bermesin, mengendarai. Bebas perempuan sudah. Kalau gitu tak boleh. Bukan itunya. Kekacau bahlauannya itunya dia masalah. Setelah dia bilang itu, dia pun hilang. Tak tahu lagi. Tak nampak. Disebutkan bahwa Sa'ad setelah itu membawa 4.000 tentaranya kembali pulang. Ya, di tempat itu 40 hari. Azan setiap solat. Setelah itu tak dengar lagi ada jawaban seperti azan dia semula. Tak dengar lagi ucapan, tak dengar lagi suara setelah itu. Nah, ini bisyarah, kabar dari Rasulullah kepada kita, kabar dari para sahabat kepada kita, kabar dari tabi'in kepada kita untuk tidak lalai. Ya, sampai sini dulu. Akan datang kaji kita hadis-hadis yang berasal dari Abu Dzar Al-Ghifari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.